Saudara-saudara yang terkasih, ada adagium atau semboyan atau frasa dalam bahasa Latin berbunyi sic transit gloria mundi. Sic, demikianlah, transit, ya transit, lewat. Gloria, kemuliaan dunia. Itu bisa kita ucapkan kalau melihat bahwa memang manusia terbatas, hidup di dunia ini terbatas, tidak kekal. Biasanya diucapkan untuk menghibur dan sekaligus membenarkan bahwa ya tidak usah ngoyo, waduh mau membuat itu menjadi luar biasa, hebat, semua akan berakhir, tidak bersifat kekal. Kita mengalami sendiri bagaimana pandemi COVID-19 ini telah membuat kita sadar, seakan-akan kita diajar untuk mengalami sendiri betapa ya kita harus berpikir seperti Allah sendiri yang memang menciptakan kita sebagai ciptaan yang kekal jiwanya, tapi raganya tidak. Karena manusia ciptaan. Kita mengalami sendiri bagaimana gereja-gereja kosong dan karena ya tidak bisa digunakan. Rumah ibadat yang lain besar-besar tidak terpakai. Kalau gereja Santo Yosafat ini dibangun secara minimalis, ya ada untungnya. Kalau tidak, karena COVID-19 ini mungkin gila-gilaan nanti. Mungkin desainnya lebih usaha untuk membuat itu sekalipun dalam masa pandemi ya ini maunya ada kaca mosaik. Saya bilang enggak bisa. Gereja Santo Yakobus, sebut saja, jangan tersinggung. Itu termasuk gereja yang salah asuhan. Mentang-mentang ya dana berlimpah, digambar itu seperti di Eropa, gambar. Waktu itu saya bilang mau akan menggambar 5 biayanya puluhan juta. Saya bilang saya meresmikan gereja Santo Yakobus, jadi saya berhak untuk mengatakan tidak. Loh bagaimana? Itu kelihatannya tidak enak. Iya, kita ke gereja bukan untuk dangak-dangak. Tidak. Kita bersyukur bahwa Santo Yosafat ini ya minimalis, bukan minimalistis, bukan. Ya. Tapi toh masih ada usaha-usaha. Untung saya adalah kondisi kesehatan saya tidak begitu baik sehingga
Tapi tetap saya pantau ya. Ini tilesnya, wah ini terlalu baik gitu. Itu kelihatan gitu. Makanya kalau ke gereja pakai rok ya bisa kelihatan itu. Nggak tahu bagaimana, mungkin harus dikasih karpet itu. Terutama ibu-ibu ya pakai celana saja. Kelihatan itu. Tadi saya lihat, wah iya ya, saya tidak lupa ngecek ini. Saudara-saudara, kita membangun ini dengan keprihatinan. Gereja sering disebut sebagai rumah Allah. Ya apa? Tidak, gereja itu adalah eklesia, ekkalein dalam bahasa Yunaninya. Itu tempat yang memanggil untuk ini menyembah Tuhan yang disalib. Suatu gereja menjadi suatu yang standar adalah karena ada dua hal yang tidak harus ada dalam gereja Katolik, bukan gereja yang lain. Apa itu? Satu, yang jelas adalah ada salib. Ini salibnya juga agak terlalu artistik ya. Sebetulnya kayu saja ya. Ya sudah, kalau sudah ya sudah. Dengan korpus itu Katolik. Kalau yang lain gereja sebelah hanya seperti palang sepur. Tidak ada korpus supaya kita melihat sungguh Tuhan Yesus ini yang menjadi karakter utama dari hidup iman kita. Dia yang menyelamatkan dengan tergantung di kayu salib dan mati untuk menebus kita. Dan yang kedua yaitu altar. Panti imam ini bukan panggung. Kalau di gereja sebelah itu di tengah ini panggung, tapi mimbar. Di situ adalah si pengkhotbah ya, akan berekspresi setotal mungkin untuk menarik. Ya. Tapi kita altar. Karena di atas altar ini tadi nanti kita akan mendedikasikannya dengan memberkati itu. Ini bukan tempat bahwa kita para imam yang mempersembahkan misa berekspresi, tidak. Gereja ini nanti akan menjadi paroki setelah beberapa waktu kemudian. Tapi syaratnya ialah ada romo yang tetap yang dapat mempersembahkan Ekaristi tubuh Tuhan. Dapat dijamin itu. Setiap hari, terutama ya pagi ya, lebih baik pagi. Biarpun umat yang datang, tapi intensinya yaitu kita mau mengalami sendiri bagaimana Kristus dihadirkan dengan kata-kata konsekrasi, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berikut, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal.
Dari situ kita akan menimba kekuatan hidup. Misa boleh panjang atau pendek, memang tidak ada ukuran. Tapi ya jangan terlalu panjang-panjang. Ya. Umat saya kira lelah sudah. Kalau umat sudah kira-kira yang membuat misa itu menjadi panjang itu apa? Biasanya khotbahnya Romo yang membuat bosan, mengantuk. Ya karena Anda semua salah masuk. Salah masuk karena ini bukan untuk penghiburan atau untuk menerima acara. Khotbah bukanlah misa. Misa bukan khotbah. Khotbah hanya menerangkan sedikit saja. Paus Fransiskus mengatakan 10 menit sudah cukup. Tapi ya kita seringkali hanya mau senang, makanya Romo, bukan Romo di sini semua baik-baik semua Romo di sini. Ya ada yang waduh khotbahnya panjang sampai domble. Hanya untuk menarik saja, mengisi. Ya saya akan membatasi sebentar ya. Ya. Nyanyi lagi, ya nyanyi. Tidak pernah, kita tidak pernah mengandalkan pada kemuliaan dunia, pada kemuliaan kehebatan manusia. Karena semua bersifat fana. Dan tidak usah, Tuhan tidak usah bersaingan dengan manusia yang mau membuat gedung besar, hebat, luar biasa. Wah, lalu hanya untuk mendapat kata-kata pujian. Wah, Katolik, gereja Katolik keren, ya, keren apa? Marilah kita bersyukur sekaligus tahu diri. Disinilah tempat yang membuat kita dapat mengalami sendiri Tuhan terutama dalam keheningan. Yang kedua, seringkali yang membuat panjang misa apa? Nyanyi. Ya tidak merendahkan, tapi ya karena pandemi ya seringkali ya tidak bisa ekspresi. Mazmur antar bacaan dulu 5 bait ya 5 semua. Nyanyi suaranya diempuk-empukkan. Terpaksa baca saja 2 bait saja. Iya. Lah yang buat repot itu siapa? Ya kita sendiri. Maka sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu Injil mengatakan. Sembahlah Allah dalam roh. Artinya apa? Roh itu bukan mengatasi jiwa, raga. Roh dengan R kecil yang akan menjadi besar karena Roh Kudus. Mengatasi segala ya jiwa raga orang. Dulu kontroversi mengenai jawaban Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Itu KWI sendiri ada yang uskup sendiri protes. Karena roh apa? Roh itu kan juga roh jahat tuh. Itu tidak memahaminya. Memang kalau kita ikut perayaan Ekaristi atau misa itu
harus dengan roh. Mungkin ngantuk-ngantuk begitu ya. Tapi roh itu berbicara sungguh. Roh secara operasional sungguh mungkin ya dalam ngantuk-ngantuk ini. Wah, wong iki pasrahe gede. Tuhan, aduh. Terima kasih saya bisa misa mengalami hidup seminggu ini berat sekali ya. Dan saya mau menemui Engkau dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya segala yang membuat kita terpanggil untuk kesejatian, ketulusan, kemurnian. Dan itu kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang selalu minta kepada kita yang murni, yang sejati. Bukan karena ya hanya lamis saja, tapi sungguh-sungguh keluar dari hati. Kalau kita memuji, ya kita puji sungguh-sungguh. Bukan karena kita. Mengapa kita sering melihat terharu kalau seorang buta atau difabel menyanyi? Terharu dan suaranya begitu menyentuh meskipun mungkin agak tidak begitu enak gitu. Tapi orang ini menyanyi tanpa meminta semacam balasan atau keplok atau pujian, enggak. Itu yang kita maksud. Kita sering memuji, memuliakan, wah Tuhan, Tuhan, Engkau kami muliakan. Sebetulnya kamu memuliakan dirimu sendiri. Bahkan dalam doa kita seringkali, ya Tuhan, semua ini kami mulia demi kemuliaan-Mu semata-mata. Teriak-teriak. Kalau Allah itu sungguh mau mengatakan, untuk apa kamu begitu? Ya, ngisi-ngisi itu. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Di Yosafat ini.